Iya. Sama Tio itu ya. Ini YouTube perdana kita nih. Jadi, malam ini sih rencananya begitu. Mana hasilnya kayak gimana ya nggak tahu. Mbak Kuter siap dengan YouTube kita? Insya Allah. Nah, Apaan? Ngobrol apaan? Apa nih kita bahas nih yang enaknya nih? soal bisnis apa yang lain? Enggak kayaknya. Ini yang lagi viral saat ini masalah ekonomi. Tuh kita bahas tuh. Ngomong-ngomong soal ekonomi, kan lagi viral tuh yang di di TikTok Masalah duit menggandakan penggandaan uang. ada 2 video ya yang dia orang Ada di TikTok ada. ada dia nggunain apa ya? Kotak box, ada yang box kotak kayu, ada yang kayak logam aluminium gitu. Tapi ngomong-ngomong konten kita bukan buat anak kecil loh ini. Hah? Bukan buat anak kecil, nggak boleh nonton loh. Nggak boleh lah. Ngerokok, Ngerokok gitu. Ya emang nggak boleh kan? ya. Nanti yang di TikTok itu maksudnya berbau mistis gitu. Ya masih bau mistis lah. Ya, Menggunakan uang. Nih, kalau nggak mistis apa coba? Nah, cara YouTube kita kan sebetulnya bukan cuma masalah horor ya, mistis. Tapi kan bahasa ekonomi, sosokan politik, terus sama satu lagi, ya tadi hal mistis, nah, ekonomi, ya bukan ekonomi yang kayak di TV tuh. Pusing. berat itu mah pas berat kan? Ada ilmu ekonomi itu, Kita di bawah aja. jangan kita ngobrolin yang orang susah aja. Kita ngobrol orang susah aja. Iya, grup Kismin itu. Nah. Terus politik, jangan ngobrolin politik partai juga. Jangan. Ribet. Ya, ribet emang otak kita agak nyampe. Otak kita nggak nyampe. Iya. Yang jago politik keluarga. Siapa tuh? Nah, kan kalau politik maksudnya bukan sekedar partai atau politik kan banyak, politik di rumah, politik di saudara, politik di kantor. Bisnis. Nah, Kayaknya buat tuh politik kantor sama Bisnis. ya politik di kantor ya bisnis sih. Bisnis di kantor sama kendala bisnis di kantor di kala corona seperti ini. sama satu lagi pasti ya mistis karena kan sebagian orang memang udah pada paham lah itu ya, apalagi kegiatan di kantor kan juga banyak. Cuma kita mau mulai dari mana nih? Goib, politik, ekonomi. Kalau yang lagi viral, ekonomi cuy. Iya. Gitu. Betul. Ini ekonomi yang dirasain Ekonomi. gara-gara Mr. Covid, Mr. and Mrs. Covid, semua Kena kedampak ya. Nah, yang efeknya nonton lain dari tukang bajigur. ya karena gini aja yang kita bahas di kantor kita aja nih, ya kan? Nah, Dari masalah bisnis kita di IT sampai dengan perginya karyawan-karyawan yang tidak dipecat. Ini kita bahas seperti itu aja. Ya enak lah. Saya sedikit sensitif. Padahal kan nggak ada maksudnya sakit hati. nggak boleh ngomongin orang. Jadi dimulai dari ekonomi, ya. Ekonomi kan, maksudnya bukan kantor tapi secara luas. Imbas dampak COVID lah. Dan banyak orang yang nggak tahu nih, atau sebetulnya tahu kan pura-pura nggak mau tahu. Nah Iya kan? rata-rata orang begitu kan. Kalau dibahas masalah ini itu pura-pura dongo, padahal tahu. Pabrik banyak yang tutup. Bos-bosnya orang luar cuy, Korea. Pulang kampung Indonesia. Iya, begitu dia mau pabrik yang mau gulung tikar dia kabur pulang kampung. Iya. Bayar gaji enggak? Buru-buru dipikirin cuy. Karena ya memang Ya, dia- alasannya itu COVID, nggak ada kayak tunjangan apa pemecatan, nggak ada. Ya alasannya COVID.
kondisi lagi begini gimana ada duit. Ya, orang ada kabur. Susah gitu juga nuntutnya mau gimana? Kalau pabrik ya, terus lagi belum lagi kancing kalau makan bajigur sih. Yang ada. Hah? Yang ada. Iya, dia semangat. Kalau sekarang bicaranya mungkin ya bukan semangat nggak semangat. Ya kalau ditanya semangat. Semangat lah kamu buat channel, Dia keliling. Semangatnya ada lah. Dia muter kan, yang belinya kagak. Yang ada yang bilang COVID dampaknya ya jadi dari yang bawah sampai yang atas. Rata. Ya, apalagi Indonesia gas rem bagus, cuman ngeri juga lagi mau mulai dia direm turun lagi, udah semangat, udah itu disuruh lagi dipaksa lagi dari nol. Sebetulnya yang paling kacau itu menurut lo di ekonomi ini apa? Ini Kalau ngomong buat serius apa ngomong banyak? Maksudnya gini, bukan ngebanyak, tapi yang lo rasain Oh, apa? pribadi. Pribadi apa? Serius tapi santai. Kalau gua ya, yang gua rasain bukan masalah gaji, bukan masalah orang rumah. Yang paling berat itu cicilan. Kalau buat orang rumah masih bisa diirit-irit. Cicilan. Iya. Buat makan, ngerokok masih bisa lo tahan-tahan. Kalau gue nih cicilan nggak bisa gue tahan cuy. Ya kan? Ya kan balik lagi kita menyikapinya seperti apa. Kalau memang kita dalam pandemi gini kita kepepet, tapi cicilannya kan ada buat sisi positifnya apa? Ya kita lebih semangat carinya. Nah itu tadi semangat Karena punya nih. ada cicilan. Iya. Iya kan? Semangat punya nih. Nah, Cuman yang diparanin juga pada tenggelam semua. iya sih. Apalagi kita marketing. Nah, yang bermain di government. Ya nggak di government aja lah. Pokoknya intinya penjualan. Jualan lah, pabrik di pabrik. Semangat nih jadi sales toh. Nah ini sales tadi, sales cendol, sales bajigur, apa ini sales eksekutif nih kita nih. Ya memang yang belanja nggak ada duit, apa yang mau tawarin? Iya sih, jadi sebetulnya mereka butuh barang tersebut, cuma uang dananya itu kagak ada buat pembayaran gimana? Saya juga butuh. Butuh mobil. Iya, bisa, bisa. Nah itu kalau gua tuh tadi tuh, maksudnya gini, masalah makan, berkebutuhan rumah, ongkos kerja bisa gua tahan. Bisa. Tapi kalau cicilan kan nggak bisa ditahan. Tahan. Ya, Nah, kalau gua jadi masalah gua nih sekarang mau kayak gimana pun ya paling minta keringanan dari bank. Ya toh? Nah kalau lu yang ngerasain apa? gue rasain. Hmm. Tapi cicilan nggak ada. Emang ada cicilan. Yang paling kehidupan sehari-hari doang yang ada apa ya? Ya itu yang dibilang tadi, agak prihatin dikit lah, ya kan? Tapi kan lu kontrak. Ya itu kan Kontrak kan yang kewajiban. bisa dikurang-kurangin. Ya nggak bisa. Cuma itu jangkanya panjang, masih bisa nabung lah dikit-dikit. Itulah. Sepet sono sepet sini. Gak bener. Sama, kayak gue kan kontrak nih. Nah, Yang pikiran gue cuma itu doang buat bayar kontrakan. Kalau buat kehidupan sehari-hari, ya gue sih optimis yakin aja. Kalau buat makan hidup lah, gitu. cuma kalau buat kontrak Nah, nggak bisa karena itu dia, nggak bisa ditahan. nggak bisa ditahan. Ya makanya adalah jomblang, adalah miringi lah dari yang biasa, ya kan? Dengan adanya pandemi seperti ini, kita HM yang selalu jualan untuk berharap komisi uang tambahan buat kita kan. Ya dengan adanya pandemi boro-boro kita mau jualan kan,
didatengin aja kesannya enggan gitu loh. Mau yang retail, yang pabrikan, yang di pabrik, mau yang di government, semuanya kayak gitu. Oh dampaknya sangat ini dan yang gue tahu juga lumayan kan setahun bulan 3 ini setahun. Kalau kita pikir-pikir dibandingin orang di luar ya, Nah, ya masih alhamdulillah lah ya. iya. Masih banyak bersyukur. Ya ngerasain sakit, cuman nggak sesakit ya di sekitar kita tuh. Gitu ya. Kalau buat gue sih, kalau dari perusahaan ya gue udah bersyukur banget. Iya betul. Seandainya terjadi apa-apa harus dikurangin segala macam, terjadi pengurangan orang ataupun sampai gua kena, ya gua berpikirnya ya masih terima kasih, alhamdulillah. Ya karena kalau sampai saat ini gua lihat ya tetangga gua udah banyak yang kena. Nah iya, bener, setuju gua. Bukan tetangga gua juga ya, makanya ya banyak lah teman-teman yang kita mana berpijak, misalnya kita punya teman di daerah mana kan, pasti nanyain ada kerjaan di depan lu, mau kerja di gini, makanya gimana? Sekarang boro-boro untuk nyari kerja gitu, yang ada pekerja di rumah kan? Karena perusahaan nggak bisa produksi berarti. Nah iya. Nggak bisa kayak jasa gitu kan, Iya. jualan. Kan kayak kita kan barang dan jasa ya, jualan kita. Sektor kita ya udah jelas masing-masing porsi kan. Kita di government, ya government kendalanya itu dananya dialihkan ke COVID, yang inilah yang itulah, Pabrik produksi menurun, produksi menurun, penjualannya kurang, mau gimana? yang usaha kecil-kecilan pembelinya jarang. Iya. Dilema untuk semuanya, semua sektor dilema. Ya, cuma itu dia yang kita masih bersyukurnya, masih ada kantor walaupun kita dari kemarin hampir setahun ya kurang lebih ya, menghasilkan ya benar-benar 0,0000. Itulah Pahit. kita berterima kasih banget. Iya. Cuman itu tadi segala sesuatu ya pasti ada hikmahnya dong. Nah iyalah pas Saat itu Jakarta cuy udaranya bersih, sampai katanya tuh viral tuh yang gunung gede Pangrango bisa dipoto ke Jakarta, ya kan? Iya. Saking bersihnya tuh udara. Benar. Dekat rumah gua juga begitu, cerah bener Iya, ya kan? Benar. Satu, terus kedua Jakarta yang biasanya kusut, ya ampun Tuhan. Sekarang gak senang. Ya biarpun masih kusut, tapi Iya. udah lumayan. Agak berkurang lah. Itu imbas dulu orang-orang pada ngeluh kali, macet bener. Iya, ya mungkin COVID begitulah, refresh ya kan. Bukannya apa ya kalau boleh jujur-jujuran yang nggak ada niat buat bikin Jakarta, maksudnya lu jadi nggak bawa kendaraan, memang nggak ada duit buat beli bensin. Iya, pokoknya kayak itulah lah. Iya. Ya, jadi kalau kata ininya mah, ini apa namanya, bumi di refresh sama Allah tuh, ya kan? Karena padat dikurangin dengan meninggalnya pasien COVID, ya kan? Udara benar-benar di refresh jadi bersih, karena apa? Itulah kendaraan yang lain berkurang. Gue mau tanya nih, COVID itu buat orang apa enggak sih? Berat bener ini. Menurut kita nih, yang orang yang ngerti apa-apa, asal ngejeblak gitu. Iya, gimana menurut lo? Itu COVID buatan orang nggak sih? Apa memang dari awal? Kalau ditanya buatan orang apa bukan, wujud nggak ada. Terus, ya gembur-gemburnya cuma penyakit, ya kan? Iya. Penyakit mana harus kelihatan? Ya. Itu buatan orang kan? Kalau buatan orang, ya buatan dari mulut ke mulut doang toh. Buatannya gitu doang, nggak ada fisiknya kan? Ya buatannya ya. Bener. Ini kontroversi loh. Kalau buat gue sih, pribadi gue ngapa itu buatan orang. Nah, pemikiran gila lu maksudnya nih buat nonton gak usah didengerin toh. Nih obrolan kita doang nih, maksudnya nggak usah lu jadi bahan dasar lu buat jadi ibaratnya wah pemikiran gua bener nih, enggak nih. Iya. Ini obrolan ngawur nih.
Iya, Nah, lu gimana? ya gue sebut buatan orang. Nah, kenapa tuh? Karena buatan orang itu kan buatan orang namanya gini, itu penyakit udah ada. Apa yang gue sebut buatan orang? Itu dari mulut ke mulut. Sebetulnya kan penyakit yang itu kan dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada yang dihantam kan di pernapasan. Virus gitu loh. Yang menelan susah, sakit, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium, ya kan? Nah itu dari dulu ada. Cuma memang sekarang gimana ya, klasternya lebih besar dari mulut ke mulut yang tadi gue bilang buatan orang, dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut ke mulut kayak gitu loh. Itu yang buatan orang, gua nggak buatan orang. Yang beredar itu penyakit yang udah biasa, cuma dibikin heboh. Makanya itu buatan orang gua bilang. Tapi divaksin sih. Ya iya sih, vaksin Vaksinnya jualan. vaksin kan ya mungkin ada di balik itu ada Ada apanya tuh? Nah, iya. Hikmah buat orang-orang tertentu. Ya kalau kita masih cuma apa ya, berasumsi, beranggapan. Ya, tapi balik lagi, dikata kita menyepelekan kota, jangan. Terbukti banyak yang mati. Makanya gue sampai sekarang kalau ditanya orang nih, jangan pertanyaan lu tadi bisa dibalikin Pak. Ini buatan orang nggak? Kalau menurut analisa, maksudnya gue awalnya ini dari suatu negara nih, ya Cina kan katanya, apa tuh katanya dari kalong segala macem lah. Cuma awalnya kan dari Cina, awalnya, itu yang tahu orang. Ini ketemu nih penyakitnya, nah dari sana langsung bisa nentuin nih. Ini penyakit COVID bro, kan begitu bahasanya tuh. Nah, penyakit yang nggak pernah ada, jadi ada, bahaya lagi. Gitu. Ya, tapi kembali lagi tuh, buatan manusia beredar dari mulut ke mulut kan. Iya. Coba kalau nggak diberitain, mungkin orang nggak sugesti. Apalagi dulu pas berita-berita awal tuh, kalau yang ngeri banget, udah di jalan-jalan orang pada mati tuh. Yang awal di Indonesia, yang pingsan gitu ya, COVID. Padahal dia kelaparan gitu, apa serangan jantung. Kalau gue sih bukan COVID, gue mah kena empopit. Kenanya empopit, bukannya COVID. Nah, kalau itu tadi yang gue bilang, kalau dia bilang buatan orang apa enggak, itu sampai hari ini cuma jadi follower tuh. Sedikit aja lah. Semua orang kan masih simpang siur di pemikirannya. Iya. Memang sih kalau menurut ini meninggal gara-gara COVID, ya masih banyak tuh yang tanda tanya tuh. Ada mau penyakit dalam. Penyakit dalam. Komplikasi. Ya kalau di otak gua, yang lu punya penyakit dalam nih, jangan sampai kena COVID, makin memperparah. Ya, iya. Jadi meninggalnya jantungnya, misalnya jantungnya makin parah, paru-parunya makin parah, gitu. Jadi COVID ini cuma menyerang penyakitnya lah sebetulnya. Yang udah ada. Yang udah ada. Disambungkan jadi Allah. Kroniskan. Itu kalau buat gua Tempat berkembang biak nih jadinya. Kalau orang udah kena pernapasan, saluran pernapasan. Wah, penyakit dalam lah. Gampang atau virus berkembang biak lah gitu. Ya, tapi kalau sama dilihat lagi, COVID kayak menggoyit ya, nggak kasat mata. Iya, benar nggak? Goyit lah. Yang nggak kelihatan. Cuma berita nilai orang meninggal totalnya kan. Kalau wujudnya ada tuh dari masa juga. Ya bang, kalau wujudnya ada, ya udah jadi bergedel tuh COVID. Canggih. Cuma itu tadi pasti ada hikmahnya. Ya tuh, hikmahnya apa? Buat orang-orang tertentu yang dagang masker, yang dagang vaksin. Tadinya cuma ece-ece. Iya. Kayak mendadak. Makanya COVID itu itu tadi yang menderita nih buat sebagian besar, buat sebagian kecil belum tentu menderita. Menguntungkan. Gue inget beli masker pertama. Wah, itu mahalnya 250.000. Itu kemarin terakhir gue lihat di pinggir jalan 16.500 satu pack. Ya gue nggak tahu lah itu maskernya aman apa enggak. Yang isi 50. Pinggir jalan tuh pas mau balik di
tinggi jalan rumah gua. Iya nggak semahal kayak pertama dulu. Nah, 16.500 cuy, ketemu 250.000. Sekarang kalau dibahas lagi ya, di masa pandemi ini yang berjalan setahun, yang masih berjaya nih, kalau menurut itu dagang apa? Bisnis baru nih. Dia dagang, bukan bisnis baru. Kita lihat tukang dagang yang masih eksis terus. Gorengan. Di masa pandemi Nah, tetap alasan lu apaan? Lu bisa bikin Iya. Tiap hari makan gorengan. itu hidupnya nggak susah ya. Lah emang mau juga kan Kem? Ada Titit. sarap. Ya paling Kalau buat gorengan. apa nih? Kalau buat apa? Ya, ya, Yang realita ya, yang realita, jangan kayak begitu lu makan gorengan kayak Agak gitu, ada jangan matinya. yang realita. yang realita. Bisnis ini nggak ada matinya nih orang. Iya kan itu bukan bisnis, di dagang, maksud dalam artian itu semua Dagang perorangan. Iya, dagang perorangan yang istilahnya Lu mau buka bisnis nih contoh nih, gitu. bukan, ini yang masih eksis. Oh, di bidang apa gitu? Iya. Ya, kesehatan lah. Iya, kalau kesehatan udah pasti berhubungan dengan pandemi itu pun juga Maksudnya dia bisnis ya apa? Orang jualan nih Kayak pribadi, jualan lah, kayak pribadi, gorengan, gitu. Apa kayak gitu nasi ya. goreng gitu. Kan banyak yang ngeluh kan. Iya, Di kalau semua gue ya, aspeknya. kos-kosan sih, Nah, 6 pintu. nah, Habis lebaran tahun kemarin, bubar tuh orangnya semua. itu kan efek Kalau zaman dulu buat gua bisnis kontrakan, kos-kosan, properti lah, nggak sewa menyewa, bagus. nggak ada ruginya kan. Nah, Ternyata toh tetap ngalamin cuy. tuh. Iya. Iya, itu bener nih. Habis lebaran dari berisi 5, tinggal 1. Ya kita kan ngeri juga tuh. Nah, Kita misalkan kita isi tuh kalau orang bener sehat kalau kan. Bukan masalah. bukan itu COVID-nya. duitnya udah dikurangin dari pabrik. Oh, Iyanya yang Udah kontrak kerjaan. itu, ya namanya orang ngekos kan, kalau nggak mahasiswa, itu sama orang pekerja. Hmm. Kalau yang mahasiswa karena ada tuh satu kemarin mahasiswa karena belajarnya udah online, Dia dia pulang kampung, pulang ke rumahnya. You know? Nah kalau yang pekerja, ya kena pengurangan. Nih, jadi kos. Jadi sisa tuh cuma 1, itu penghuni spesial gua tuh. Kalau menurut gue sendiri nih pribadi yang gue lihat ya, pedagang ini masih eksis ya dari awal pandemi. Tukang kuota, kontrak. Ada matinya. Mau gede perusahaannya. Kok perusahaan kontrak-kontrak kecil yang jual pulsa, kuota. Itu kan bukannya bikin ya, itu memang udah di drop ya. Ada. Cuman gua, Tapi itu itunya. dia kagak ada mati. Ya iya. karena gua tanya lu nih, Hmm. pegang kuota. Gua dari Pernah ngalamin lu? enggak, maksudnya bukan masalah dagang kuotanya. Gua udah 3 tahun ini nggak pergi ke konter buat beli pulsa Jadi cuy. karena kita udah langsung itu. Iya, karena gua udah pakai yang ini Oh. Ekstra prioritas. apa mobile banking Ah. gitu kan. Sama-sama ke orang-orang ini. Nah, makanya gua bingung nih. Itu dia kok masih bisa eksis? Mungkin yang belum pada punya mobile banking kali ya. Satu itu, kedua kan sekarang cuy, yang kita perhatiin orang ya, yang bekerja dengan apa ya di Jakarta, yang bekerjanya berurusan dengan IT, ya pokoknya di Jakarta dah. Itu pun yang gajinya udah ditransfer, pasti dia bakalan bisa eksis di mobile banking kan. Tapi balik lagi kalau buat yang di Sayur gitu ya. sayur, tukang ojek, tukang bakso, penduduk-penduduk biasa yang sehari-harinya benar jagain kontrakan, yang punya kontrak, dia tuh nggak pernah tahu caranya seperti apa gitu. Mobile banking apa, nabung pun ATM pun kadang-kadang mereka nggak punya gitu. Jujur-jujuran ya. Hmm. Lu kan saksi gue nih ya. Bisnis perusahaan kita tuh dagang online cuy. Gue sampai hari ini gak pernah belanja online. Tadi lu belanja online makanan. Mana? Itu kan diajarin Grab. Enggak apa nggak sih. Tapi yang belanja kayak model-model e-commerce, kita e-commerce cuy. masa ada. Bos kita dulu kan ngegibahin bawit nih. Gue dulu memang beda sama sekarang ya. Iya. Zaman dulu ngajarin kita full. Tuh. Maksudnya kayak nongkrong seharian. Jangan di bener-bener di, kalau orang bilang mau bener-bener dipapah lah sama dia. Benar, Mungkin dia kecewa sama kita kali ya.